Halo Gemini, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ketemu lagi sama aku, Lady Clover Tarot. Hari ini aku mau bacain kamu general reading seperti biasa ya. Ini nggak semuanya cocok buat kamu, bisa vice versa juga. Ya, ambil yang baik, yang nggak baiknya buang. Kalau yang nggak cocok buat kamu, coba kamu pindah ke Sun, Moon, Rising, and Venus sign lain. Bacaan aku banyak kan? Lihat aja di situ. Buat yang baru pertama kali masuk, jangan lupa subscribe. Buat yang lama, welcome back. Oke. Seperti biasa, ini perasaan yang difikirkan personnya kamu ya. Bisa ini pacar, pasangan, temen, keluarga, siapa aja. What is your person feeling towards you? Gemini. Gemini. Gemini ya. Aku lihat dulu. Ada awakening di sini. Di sini ada yang bertransformasi besar-besaran ya. Ada yang menyelesaikan satu cycle di sini. Entah itu bisa hubungan, bisa pekerjaan, bisa kejadian yang emang udah nggak layak lagi dalam hidup kalian gitu ya, sesuatu. Pokoknya ini sesuatu yang membuat men-trigger seseorang di sini untuk terbangun secara spiritual gitu. Ya. Bagi orang itu gini sebenarnya. Sebenarnya Gemini mau pergi, itu yang men-trigger mereka untuk wake up call gitu. Jadi itu yang membuat mereka membuat satu final decision ya gitu. Karena mereka melihat di sini ada Page of Voices, itu kayak orang yang memperhatikan dari jauh gitu, yang sangat terobsesi sebenarnya gitu. Apa yang membuat kalian pergi gitu? Karena orang ini begitu yakin sekali kalian tidak akan pergi meninggalkan mereka gitu kan. Itu yang membuat mereka awaken gitu ya, terbangun secara spiritual gitu. Ini berat banget sebenarnya buat Gemini. Gemini ini artinya sebenarnya bisa awakening, ini awakeningnya besar-besaran loh, maksudnya sangat besar gitu, yang sangat mempengaruhi kehidupan kalian ke depannya. Ini lepas dari gender, ini ada Muse of Material. Muse of Material itu kan earth sign, itu semuanya tentang uang gitu, semuanya tentang kelimpahan kayak gitu ya. Jadi kalian berpikir, Gemini berpikir gimana caranya ketika aku pergi, yang aku fokusin saat ini adalah finansial gitu, finansial. Walaupun itu amat menyakitkan di sini. Kepergian Gemini di sini itu amat menyakitkan bagi orang yang dealing sama kalian gitu. Tapi memang itu kenyataannya. Tapi tetaplah kalian di jalurnya emang udah tepat banget, karena di situ hal ini membuat seseorang terbangun gitu secara spiritual dan membuat mereka berpikir betapa berharganya seseorang yang mereka abaikan gitu ya, seperti ini. Hasilnya tuh orang itu berpikir sangat berpikir tentang masa lalu ya gitu. Apa yang telah mereka lakukan kepada kalian itu membuat mereka juga sakit gitu.
kalian merasa sakit itu membuat mereka lebih sakit gitu. Karena kalau orang yang wake up call itu dia akan menyadari apa yang telah dia lakukan kepada seseorang sampai orang itu pergi meninggalkan dia, sesakit itu gitu. Orang itu melakukannya kepada kalian gitu. Ya. Jadi orang itu karena bertransformasi, orang ini akan kembali gitu. Walaupun di sini kembalinya tuh gini, mereka minta magician itu manifestasi gitu. Jadi kalian selalu berada di dalam doanya mereka gitu. Aku berharap Gemini adalah pasangan aku sampai akhir, kayak gitu. Ini sebenarnya energinya bagus sih, tapi secara emosional nih sedih banget gitu. Kartunya ini sedih banget ya. Karena di sini tuh ada the world, itu ada unfinished business sebenarnya gitu loh. Kalau ini dibalik sebenarnya unfinished business ya sebenarnya. Bisa gitu. Itu sangat menyakitkan. Lihat deh, Three of Voices sama High Priestess gitu. Jadi betapa seseorang di sini menyembunyikan perasaannya itu sangat menyakitkan juga gitu. Menjadi seseorang yang berbohong dalam hatinya, menyembunyikan perasaan itu menyakitkan juga ya. Kayak gitu. Jadi seseorang di luar sana sedang mengalami transformasi besar karena di-trigger oleh kalian atau di-trigger oleh kepergian dan diamnya kalian gitu. Ya. Aku klarifikasi di sini. Tapi orang itu nih 2 kali ya keluarnya Judgment. Page of Voice sama Awakening ini apa untuk Gemini? Sayang banget, cinta banget mereka tuh sama kalian gitu. Jadi mereka belum siap gitu, jadi kelingi. Mereka tuh belum siap melepaskan kalian gitu. Jadi di sini mereka tuh baru sadar value-nya kalian gitu. Queen of Pentacle itu seseorang yang humble ya sebenarnya, down to earth. Walaupun mereka bisa provide hidup mereka sendiri, bisa menghidupi dirinya sendiri, tapi mereka down to earth gitu ya. Makmur deh, hidup Gemini itu makmur gitu. Jadi yang mereka lihat, kok bisa ya kalian dalam kesedihan pun bisa seperti ini gitu. Jadi perasaan itu masih ada gitu. Kalian pergi itu dengan perasaan yang sangat mencintai, tapi ya sudahlah gitu. Mungkin seperti itu ya gitu. Tapi kalian tetap di jalurnya gitu. Kalian fokus di keuangan aja. Walaupun itu menyakitkan memang ya gitu. Tapi memang men-trigger banget seseorang di sini untuk terbangun secara spiritual gitu. Di sini ada Two of Swords sama King of Swords sama Four of Pentacle. Seseorang di sini nggak mau melepaskan kalian ya. Walaupun mereka juga nggak ngerti apa yang harus mereka lakukan terhadap kalian gitu. Untuk masuk lagi kembali kepada kalian itu sulit banget, susah banget gitu. Bagaimana caranya itu pun mereka bingung gitu. Pakai fake account, ini kan ada mana tadi, Page of Voice ya ini. Apapun yang dilakukan oleh personnya kalian, mungkin kalian ngerti ya pergerakannya itu, kalian ngerti gitu. Karena di sini ada High Priestess, kalian tuh punya sixth sense sebenarnya ya, atau intuisi yang tajam gitu. Tapi ini enggak sama untuk semua orang, ini spesifik ya, yang pas aja gitu. Kalian punya feeling yang tajam gitu. Ini siapa ya? Ini kayaknya ini deh gitu. Dia mau apa ya gitu. Jadi kalian ngerti banget gitu. Tapi bukannya kalian benci gitu, tapi kalian pengen orang itu ada perubahan gitu. Eight of Emotion sama Five of Emotion ini apa? Star harapan. Ya. Gitu. Buat Gemini,
ini adalah suatu pembelajaran untuk Gemini, ya. Meninggalkan satu hal ini berat banget sebenarnya. Tapi lihat deh, ini harapan, ya. Ini harapan sama kemampuan kalian itu bisa melakukan sendiri apapun gitu. Jadi value-nya kalian ini terlalu tinggi untuk orang ini gitu. Jadi sebenarnya orang ini kayak pengen menghentikan jalan kalian gitu, menghentikan pergerakan kalian untuk lebih maju gitu. Dia nggak mau menjadi orang yang di bawah kalian gitu. Jadi sebenarnya orang ini nggak ada maksud gitu, tapi perjalanannya juga salah gitu. Tapi suatu saat mereka akan menyesalinya gitu. Aku nggak bisa ngejudge seseorang melakukan perbuatan jahat untuk menurut mereka itu sesuatu yang baik gitu. Tapi ini juga nggak baik gitu. Jadi kalian itu sebenarnya perjalanannya tuh berat banget Gemini. Tapi percaya deh, karena lucky in your side gitu. Keberuntungan ada di pihak kalian gitu. Jadi apapun yang terjadi, di sini ada death, kalian mungkin ada transformasi juga. Kalian nggak peduli. Ini awal yang baru untuk kalian ya gitu. Nih, pengkhianatan. Seseorang yang di luar sana yang mencintai kalian, ini juga yang mengakibatkan kalian jatuh gitu. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu membuat kalian lebih kuat. Kalian itu kuat tadinya. Hal ini membuat kalian lebih kuat double-double jadinya. Muse of Voices sama Six of Emotion. Orang ini stuck, ya, terjebak di pemikiran. Bagaimana aku harus kembali ke orang ini? Bagaimana aku harus meminta maaf? Bagaimana aku harus menjalin hubungan lagi dengan orang ini, dengan Gemini gitu. Itu yang membuat mereka tuh stres pagi, siang, sore, malam mikirin ya gitu. Karena ini emang mereka harus berubah gitu. Mereka harus berubah gitu. Nih Six of Swords. Ini LDR ya sebenarnya. Kalian beda kota nih dan tidak berbicara nih ya di sini. Ini mungkin udah agak lama sih sebenarnya. Cuman mereka baru menyadari saat ini gitu. Oke. Tuh. Mereka untuk menuju kalian ini sebenarnya udah semangat banget, tapi karena mereka juga lagi healing gitu, karena mereka itu nggak bisa tidur malam tuh untuk dapat glory, untuk dapat bersama kalian kembali, itu berat banget rasa mereka gitu, berat banget. Jadi intinya nggak ada yang bisa menghentikan kalian untuk maju ya gitu. Kalau orang ini pun masih ada toksiknya sedikit untuk menghentikan pergerakan kalian biar kalian fokusnya ke mereka, itu nggak akan menghentikan jalannya kalian seperti itu. Tapi kalian bukan tidak cinta sama orang ini, cinta banget, tapi emang sudah jalannya. Kalian yang men-trigger orang ini untuk menjadi orang yang lebih baik. Gitu. Kita lihat sampai oracle ini. Ascending. Obstacle. Oke, ini obstacle buat kalian ya. Tapi itu istilahnya obstacle-nya ini kalian pernah ngalamin yang lebih berat dari ini. So kalau kayak gini penghalangnya masih kecil gitu ya istilahnya ya. Gitu. Memang nih ya, kalian tuh patah hati sebenarnya. Patah hatinya itu tapi nggak terlalu lama. Biarkan nih, ada kesedihan, missing you, sadness, thinking about you, yearning, unsure of future gitu. Kalian gak usah takut sama future kalian, semua baik-baik aja. Ini kalian terlahir kembali menjadi orang ini nih. Ya, begitu juga orang itu. Jadi dua-duanya tuh sama-sama healing sih sebenarnya, gitu. Nih ya, salah satu di antara kalian tuh punya unconditional love, atau keduanya sih sebenarnya. Jadi nanti ketemu lagi, nanti akan falling in love, jatuh cinta lagi gitu.
jatuh cinta lagi kepada orang yang sama. Apa kata oracle yang ini? Passion. Nanti orang ini datang ketika sembuh, itu penuh passion. New love. Jadi gini, bisa ada orang baru yang datang ke hidup kalian. Bisa juga orang ini menjadi person yang baru, punya cinta yang baru buat kalian gitu. Ya. Gitu. Nanti sesuaiin aja sama perkembangan kalian. Karena aku tuh gini ya, ngelihat kayak gini, orang suka mendinai orang lama gitu. Banyak orang lama yang sudah berubah menjadi orang baru dan dia punya cinta yang baru. Karena di sini ada lihat forgiving and learning gitu. Forgiving berarti mereka memang punya salah dulu, melakukan kesalahan, dan dia jadi orang baru, jadi person yang baru gitu. Ya. Jadi kalian rilis aja, healing masalah yang lalu gitu, lupakan aja. Move on, jalan aja terus. Nanti akan ketemu sama orang ini lagi. Soalnya orang ini penuh cinta datang ke kalian ya. Conclusion, are within reach. Toh. Udah mau dekat banget. Surrender to divine timing aja ya. Gitu. Nanti alam semesta itu membela kalian. Nggak tahu orang ini punya kelebihan apa. Mereka juga orang yang great manifestation, punya orang yang hebat dalam manifestasi gitu. Jadi orang ini layak mendapatkan kalian kembali gitu. Alam semesta benturin dia balik lagi untuk kalian gitu ya. Oke. Lihat nih, don't let pride get in your way, don't let your past hold you back. Jadi kalian juga begitu kalian udah sukses juga, nggak boleh sombong gitu. Kalaupun seseorang dari masa lalu ingin meminta maaf, ya lakukanlah. Maafkan, at least maafkan. Oke, gitu aja, semoga dapat membantu healingnya kalian secara spiritual. Semoga semuanya mudah ya. Kalau like, comment, subscribe. Jangan lupa, sehat selalu ya. Bye-bye.